teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang paling penting di dalam literasi keuangan syariah atau di dalam dunia ekonomi syariah, yaitu berkenaan tentang bunga bank. Tahukah kita kalau ternyata bunga bank ini menimbulkan perdebatan yang sangat sengit di kalangan para ulama. Jadi ada kontroversi bunga bank, apakah itu termasuk riba ataukah itu tidak termasuk riba. Makanya tidak heran ada sebagian cendekiawan, ada sebagian praktisi yang mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba dan wajib untuk ditinggalkan. Nah, ada juga tokoh agama yang kemudian mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, sehingga tidak apa-apa ketika dilakukan. Nah, menimbulkan pertanyaan, kok bisa? Ini ada perbedaan. Perbedaannya letaknya di mana? Maka insya Allah kita akan jawab. Nah, jadi teman-teman sekalian, kontroversi bunga bank itu riba, itu sebenarnya tidak terlepas dari persoalan dasar hukum Islam pada bank muamalah, pada bidang muamalah maksudnya. Jadi persoalan dasar hukum Islam pada bidang muamalah yang pengaturannya oleh nas dilakukan secara umum, jadi tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berbeda dengan persoalan ibadah, persoalan akidah, yang mana memang sudah diatur sedemikian rupa, sudah diatur sedetail mungkin. Nah, akan tetapi dalam persoalan muamalah, ini bisa menimbulkan ijtihad dan bisa menimbulkan perbedaan pandangnya. Persoalan intinya terletak pada perbedaan dalam menentukan ilat hukum seputar riba. Jadi di dalam hukum harus ada ilatnya. Nah, di dalam menentukan dicari ilatnya. Nah, ulama di sini berbeda pendapat di dalam menentukan ilat hukum riba. Sebagian ulama melihat ilatnya riba yaitu ziyadah atau tambahan. Sebagian ulama yang lain melihat ilatnya riba itu terdapat ketika ada kezaliman, ketika ada kemudaratan atau az-zulm. Nah, inilah dapat kita bagi dalam kesimpulan kecil tadi bahwa ulama umumnya berbeda dua golongan. Pertama, yang kita sebut dengan ulama neo-revivalisme. Nah, jadi neo-revivalisme ini merupakan suatu gerakan yang ingin mengangkat relevansi ajaran Islam dengan kehidupan bermasyarakat saat ini, serta berusaha menunjukkan kekuatan Islam di mata dunia barat. Nah, gerakan ini dianggap sebagai gerakan yang tekstual karena cenderung melihat persoalan hukum dari sisi harfiahnya saja. Contoh, dalam melihat persoalan riba bunga bank, dilihat dari sisi harfiahnya saja tanpa melihat apa yang dipraktekkan, apa yang pernah dipraktekkan oleh periode pra-Islam. Nah, siapa ulama-ulama yang ada di dalam pandangan neo-revivalisme ini? Seperti ulama Al-Maududi, ada Sayyid Qutb, yang mana mereka berpendapat bahwa bunga bank itu adalah haram karena mereka lebih menekankan pada aspek legal formal larangan riba, yang mana memandang semua bentuk bunga bank adalah suatu keharaman. Ketika pandangan neo-revivalisme ini didasarkan pada interpretasi mereka di dalam ayat Al-Quran yang mana berbunyi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Istilah ru'us amwalikum itu diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa setiap tambahan dari pokok pinjaman itu dapat dikategorikan sebagai riba. Karena di dalam ayat itu
diperintahkan hanya mengambil pokok pinjaman saja. Nah, jadi kalau ada kelebihan daripada pokok pinjaman tersebut, nah maka itu dikategorikan riba menurut pandangan ulama neo-revivalisme ini. Adapun kelompok yang kedua yaitu kelompok modernis. Nah, kelompok ini menekankan pentingnya melakukan penyegaran dalam pemikiran Islam. Caranya dengan membangkitkan kembali kelompok ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk mencari ide-ide yang kira-kira relevan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi singkatnya kelompok ini lebih menekankan kepada ijtihad baru. Nah, di antara ulama yang masuk dalam kelompok modernis ini bisa kita sebutkan seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, ada Said An-Najjar, ada Abdul Al-Mun'aim An-Namir. Nah, inilah mereka-mereka yang lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami suatu hukum dibandingkan hanya berpatokan pada sisi harfiahnya saja, hanya berpatokan pada sisi tekstualnya saja. Nah, sama halnya dalam memahami pelarangan riba, pada kelompok ini melihat bahwa ketika tidak ada kezoliman, ketika tidak ada ketidakadilan, maka riba itu, bunga bank itu diperbolehkan. Nah, jadi larangan riba terletak pada ketidakadilan yang ada sebagai alasan diharamkannya riba. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam yang disebutkan di dalam Al-Quran, la tazlimuna wa la tuzlamun, tidak boleh saling menzolimi. Nah, maka dari itu riba menurut ulama yang berada di dalam kelompok ini, riba tidak bisa disamakan dengan bunga bank, artinya berbeda. Nah, ini merujuk kepada ulama-ulama klasik seperti Imam Fakhrur Ar-Razi, ada Imam Ibnu Qayyim, ada Imam Ibnu Taimiyah, bahwa larangan riba hanya berkaitan kepada praktek yang menunjukkan ketidakadilan, menunjukkan kezoliman. Nah, adapun aspek-aspek yang tidak menunjukkan ketidakadilan, tidak menunjukkan kezaliman, maka itu diperbolehkan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena ada unsur eksploitasi terhadap satu kaum. Anggaplah kaum fakir miskin. Bukan faktor bunganya, bukan faktor tambahannya, tapi ada eksploitasi, ada tambahan. Nah, eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang dapat mengakibatkan kesengsaraan terhadap suatu kelompok yang meminjam. Nah, sehingga yang diharamkan adalah riba, tapi bunga bank itu tidak diharamkan. Nah, menurut kelompok kedua atau kelompok modernis tadi. Sehingga itulah tadi beberapa pandangan ulama berkaitan tentang bunga bank. Semoga dapat menambah wawasan keilmuan kita, terutama di dalam pemahaman ekonomi syariah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.